Nama saya Sri Wahyuningsi, dipanggil Cici. Cici. Kenapa Teh Cici? Dari mana? Saya dari Cilincing, Jakarta Cilincing, Utara. Jakarta Utara. Kenapa Teh Cici? Iya, saya dada saya sesek. Terus suka badan terasa kayak kebakar, terutama kayak di sini, kayak di belakang kayak kebakar. punggung. Dari mulai mana kebakarnya? Sini, belakang. Punggung. Sampai ke kaki. Panas gitu? Iya, kayak disundut api. Untuk Mas Krisna sendiri tadi saya lihat keringetan banget tiba-tiba Ustaz. Keringetnya keluar banyak sekali. Ya betul ya, kerasa ya? Iya. Itu siapa tadi? Panas atau gimana? Keringat itu bercucuran dan Ya. ngerasain dingin dan di sini tuh mual banget dan sakit. Tapi setelah ini dia hilang sendiri keringatnya, Ustadz. Tadi itu ngalir, kucur gitu. bercucuran sendiri gitu. Tapi setelah kita doa bersama dan ini sekarang berhenti sendiri. Selesai. Jadi keringat itu mengucur terus panjang doa. Selesai doa selesai, berhenti. Selamat memasukin dunia sihir. Hah? Lah kan kena sihir, jadi harus paham sekarang. Berarti ada yang Ada, melakukan? ada, insya Allah. Jadi ya Tapi jangan begitulah suzon ke kalau- siapa-siapa ya. Oh nggak perlu. Pasti enggak. Iya. Cuman kedepannya apa sih yang harus saya lakukan gitu? Kedepannya kalau bisa jalannya maju kalau bisa. Ya. Kalau mundur pakai spion. Satu, minta maaf pada Orang tua itu dikerjain Iya, dulu, insya Allah. ya. Kemudian kebawahan. apa? Ke Dengan bawahan. bawahan baik. Insya Allah saya perbaiki. Ya, kemudian apa ya? Sebenarnya ibadahnya diperbagus, tapi jangan sombong. Karena ibadah kelihatan bagus tapi sombong banyak. Betul. Yang bisa menilai ibadah bagus itu kan Allah ya. Betul. Jadi hanya Allah, kita hanya lihat fisik. Kelihatannya dia ibadahnya begini, tapi fisik. Tapi tidak tahu ibadahnya dia benar karena Allah Ta'ala atau hanya hanya sekedar menjalankan aja kan gitu ya. Menghapus kewajiban. Menghapus kewajiban mamanya. Oke. Kerjain itu. Kemudian ya sayangi orang tua, ayah khususnya. Karena Mas Krisna kan sekian puluh tahun itu kan marah ya. Ya harus dikembaliin lagi. Sekian puluh tahun itu meminta maaf. Udah gitu aja maksud saya. Baik, Pak. Paham ya? Paham. Cukup. Sudah juga. Mudah-mudahan makin membaik lagi ya kondisinya ya. Masalah Ustaz. Ya Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ya sama-sama. Ya dan mudah-mudahan Mas Krisna bisa mendengar juga bahwa tidak untuk Mas Krisna saja. Mas Krisna mudah-mudahan bisa dengar ya. Mas. Mudah-mudahan bisa dengar. Ya tadi saya mau menyampaikan situ lupa. Bahwa marah itu sudah dilarang. Dan sisi lainnya juga ketika ada orang mau jahat ke kita, kalau kita tidak marah, tidak akan masuk. Insya Allah nggak masuk. Tapi ketika marah, masuklah orang yang jahat tersebut. Itu ya. Sihirnya masuk maksudnya itu, ya. ya. Betul. Itu yang Insya Allah Memang agak keren. hebat juga Sat ya. Artinya gini, ini kan jin juga makhluk Allah. Terus kita juga harus bersopan santun. Kalau kayak beliau ini kan memang ada ilmunya lah ya. Kalau kayak kita ini kan justru yang mau sopan santun gimana sama jin gitu kan. Melihat juga enggak. Tapi paling enggak tadi itu ilmunya Bu. Paling enggak kalau ada orang yang jahat yang nggak usah ditanggepin dengan marah juga. Itulah cara bersopan santun dengan jin supaya jinnya malah nggak masuk gitu. Iya. Wih, makasih loh Ustaz. Jin terhura dan terharu. Tapi yang tadi kasus tadi memang benar. Ternyata salah satunya ada penanganan kurang tepat. Iya, penanganan Akhirnya, kurang tepat, kemudian ada sihir, itu ada. Kemudian benar kanker. Makanya saya hanya lihat harusnya ini nggak sesak. Dengan cairan segitu harusnya nggak sesak. Pengalaman loh ya. Iya. Makanya yang saya kutik-kutik itu adalah yang ada di dadanya sendiri tadi. Jadi di dadanya itu ada sihir sama pengobatan yang kurang tepat.
Bukan pengobatan dari dokter ya? Ya, bukan dari Penanganan. dokter. Nah, bukan dari dokter. Penanganan. Kalau dari dokter sudah jelas itu. Tapi ini yang bukan dari dokter aja. Iya. Ya udah. Karena bukan berarti setiap doa, setiap bacaan dari Al-Quran juga efeknya bagus. Ketika niatnya salah, efeknya juga bisa salah. Ya? Pastilah. Seperti yang kita bahas dari awal. Iya. Lanjut Ustaz. Tarik, Mang. Tarik. Sini Mbak. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih keras suaranya. Nama saya Sri Wahyuningsi, dipanggil Cici. Cici. Kenapa Teh Cici? Dari mana? Saya dari Cilincing, Jakarta Cilincing, Utara. Jakarta Utara. Kenapa Teh Cici? Ya, saya dada saya sesak, terus suka badan terasa kayak kebakar, terutama kayak di sini, Lebih dekat, Teh. kayak di belakang Kayak kebakar. punggung. Dari mulai mana kebakarnya? Sini belakang. Punggung. Sampai ke kaki. Panas gitu. Iya, kayak di sundut api. Hmm. Itu saya dari dua sundut api itu Dari 2017. Kurang Sesak. lebih 1,5 tahun, 2 tahun ini. Itu sejak saya pisah sama suami. Oh, oke. Terus Pernikahan berapa lama? pernikahan 11 tahun, Ada anak? anak 2, Berpisah dengan suami, terjadi perceraian. perceraian. 2017. 2016. 2016. Pisahnya 2016. Tapi 2017 tiba-tiba merasa suka sering panas. Terus tiap saya kenal sama lelaki, pas kalau WA itu dia benar-benar serius. Pas ketemu dia bilang begini, di badan kamu itu ada apa? Kamu pakai apa? Kata cowoknya. Kata cowok itu. Bukan cuma satu. Bukan cuma satu. Dan tetangga saya pun bilang begitu. Kenapa? Sampai bertanya itu kenapa? Karena kalau orang yang melihat itu kata badan saya itu kayak ada nenek-nenek. Nenek-nenek. Saya dulu, laki-laki yang dikenal itu Yang suka sama saya. Iya, siapapun gitu. Maksudnya dia bukan Iya. orang yang mendalami ilmu apa gitu. yang bisa melihat itu selalu bilang begitu sama Tapi saya. kalau laki-laki itu kan tidak bisa juga melihat. Makanya pas yang bisa melihat itu bilang begitu, di badan kamu itu ada apa? Kamu pakai apa? Saya bilang saya tidak pakai apa-apa, saya bilang itu. Tapi di badan kamu itu ada nenek-nenek. Jelek banget kata dia bilang begitu. Akhirnya setiap ada laki-laki dekat, gak jadi jauh lagi. Jauh-jauh lagi. Akhirnya merasa tertuduhnya adalah sang. Enggak juga sih, enggak juga sih. Beneran. Terus Tidak terbersit itu. anak saya pun pas lagi ketemu sama yang dekat sama saya pun, dia di perjalanan pun juga dia bilang begini, saya ngimpi saya disisirin sama nenek-nenek rambut saya. Terus cowok saya itu bilang begini, ya itu nenek-nenek itu di badan ibu kamu. Anaknya usia berapa maaf? 13 tahun. 13 tahun. Yang ngomong tuh itu. Iya, dan dia bisa melihat. Dan dia bisa apa ya? Pegangan ayah itu datang mak, kata gitu. Terus saya bilang mana? Itu di tangga, kata dia. Kamu bisa komunikasi. Dia komunikasinya gimana? Manggut-manggut aja. Sosoknya seperti apa kata anaknya? Macan, kayak harimau. Harimau. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, anak berarti usianya sekitar 11 atau 10 tahun. 11. Ya, dari sebelum pisah pun anak tahu kalau bapaknya itu punya sesuatu. Iya. Dan sudah bisa melihat juga. Bisa tapi nggak pernah ngomong sama saya. Ngomong gitu. ketika sudah berpisah, terus dia ngomong sudah nih berpisah, pegangan ayah nih gitu. Ada dua, yang satu ikut sama dia, satunya di bapaknya. Ya. Tapi tidak pernah terbukti juga. Iya, tapi mantan saya setiap kalau marah sama saya, maaf ya kak ya, megang gini aja saya langsung sakit. Jadi saya mau ngangkat. Biar nggak tegak. Kerjain itu. Udah takut ini. Jadi kalau saya megang gayung, apa saya sakit nggak bisa. Terus sembuhnya itu saya dijilat.
Sama siapa? sama mantan saya. Sama suami. Ininya Saat itu masih suami istri. Iya. Dia kok marah kok gini, manggilnya bunda. Mama. Nah, mama tok sakit. Iya. Gak sampai ngambil gayung aja nggak bisa. Iya. Sembuh kalau dijilat. Iya. Nah, pertanyaan saya, yang suka disentuh sama suami apa saja? Cuma nanya. Jadi gini. Jadi sebenarnya udah pada tahu semua. Apa Ustaz? Sudah pada tahu semua. Jadi suami nggak perlu nyentuh. Oke, lanjut. Lanjut. Tarik, Bang. Kan saya cuma nanya. Iya, iya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi setelah dijilat, apa? Sembuh. Iya. Itu sering terjadi seperti itu. Ya kalau saya berantem mungkin dia ngerasa sakit kali ya. Marah kali, tapi dari mukanya nggak kelihatan marah. Tapi giliran kalau saya lihat dia habis itu megang ke saya, sakit. Sayanya langsung nggak bisa apa-apa. Wih, serem juga ya. Sekarang sudah berkeluarga lagi? Dengar-dengar sih sudah. Kan saya sejak pisah, saya tidak berkomunikasi. Tidak pernah ada pertemuan juga? Terakhir 2017 bulan Juli, terakhir dia ke rumah nengokin anak, sudah nggak komunikasi lagi. Dan tidak Jadi ngasih kondisi nafkah. sekarang Mbak Cici seperti ada sosok nenek-nenek Iya. yang ada di raga Mbak Cici, mantan nggak tahu, nggak pernah cerita. Enggak, kan udah pisah. Sebentar. Jadi nggak pernah komunikasi sama sekali. Jadi kondisi sekarang nggak tahu mantan. Enggak tahu. Tapi saya dengar-dengar ya itu dia sudah punya istri lagi. Maaf sekali. Perpisahannya baik-baik atau ada sebuah saling suka juga. Geng, sini geng. Halo guys. Emang lagi nge-vlog. Milenial, Milenial banget nih. Ustaz milenial. Lupa. Cuma. Wah, ada jinnya juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Padahal tidak ada masalah dengan Mbak Cici dengan suaminya. Suami nggak ada masalah apapun. Oke. Ya. Oh iya. Iya cuma itu doang kan. Sebetulnya Mbak Cici mah nggak ada apa-apa kan. Habis ibu belakang udah gini nih. Makin pelan makin gini. Kuping aja. Udah. Jadi istilahnya berpisahnya baik-baik saja. Tidak ada yang saling sakit hati. Ya kan antara ibu Mbak Cici dengan suami, betul kan? Oke. Yang mempunyai keilmuan tadi di mantan siapa namanya? Gak usah sebutin. Mantan suami Mbak Cici itu di keluarganya hanya dia saja atau sekeluarga besar? Sekeluarga besar juga. Oke. Ya udah. Jadi di keluarga besarnya hal itu sudah biasa dibicarakan, diomongin gitu. Udah. Dan saya sempat ngomong sama mertua saya ikhlas. Sampai saya nikah sampai 5 kali. Yang penting saya jangan dicerai. Tapi mertua laki saya tidak
mau karena saya harus cerai. Akhirnya mantan saya ngikut cerai. Ya, di posisi mantan suami Mbak Cici juga bingung. Satu sisi dia nurut permintaan orang tua. Satu sisi dia juga masih sayang dan cinta sama Mbak Cici. Betul. Pasti posisi itu juga dia bingung. Sepertinya seperti itu. Dan dia memilih untuk nurut sama orang tua tampaknya. Ya. Tidak pernah dibicarakan lebih baik lagi gitu dengan mantan atau gimana? Makanya saya ke keluarganya mantan itu minta titik temu. Saya ke sana, tapi kenyataannya nih. Ya. Kalau nelfon secara langsung dengan mantannya, maksudnya takutnya kondisi Mbak Cici sekarang tuh takutnya ada sumbangsih dari sang mantan, tanpa menuduh ya. Diajak bicara gitu susah. Susah. Malah nomornya dia sudah ganti. Oke. Selain itu, selain diceritakan apa lagi? Selain tadi panas, selain ada seperti ada nenek-nenek di raganya Mbak Cici, selain ada anak bermimpi disisirin oleh nenek-nenek, selain ada sosok harimau di tangga di rumah, ada lagi? Anak membangkang sekarang. Jadi membangkang. Selalu suruh sholat. Banyak aja alasan. Kalau suruh ngaji semuanya membangkang semua. Oke. Itu saja dulu ya. Tadi Gimana Ustaz? Apa? Apakah tuduhan saya Iya. mengenai apa yang dialami oleh Mbak Cici itu benar? Maksudnya apakah ada hubungannya dengan kehidupan ataupun kondisi mantan suaminya yang bisa jadi macan katanya? Ya. Yang ditanyain yang mananya? Hah? Apa? Ustaz? Yang ditanyain yang mananya? Yang itu bukan yang dibisikin. Ini kan katanya mantannya itu ada ilmunya. Macan, ya. Macan. Nah sekarang jadinya setelah berpisah susah setiap ada laki-laki mendekat. Tiba-tiba jadi nenek-nenek lah. Terus yang ditanyain? Apakah ada hubungannya dengan suaminya? Mantan iya. suaminya? Enggak lah. Satu macan, satu nenek-nenek. Enggak bisa berhubungan. Nenek lain itu. Lain itu. Istilahnya kalau dalam Quran aja ceritain ya menikahlah dengan sebangsamu itu manusia dengan manusia. Ya macan nggak boleh sama nenek-nenek. Jadi nggak berhubungan. Iya. Pusing toh? Iya. Iya. Tapi nenek ini muncul ketika berpisah dengan sang macan. Karena neneknya tahu kalau ada macan, neneknya nggak mau deket sama Mbak siapa namanya? Cici. Mbak Cici. Senyum Cici. kenapa Mbak? Nah gitu loh. Sama Mbak Cici. Jadi pada waktu macannya pergi lah dia nongkrong. Jadi Mbak Cici juga dari dulu sebetulnya sudah ada sosok nenek-nenek itu. Kali ada. Kali memang sudah ada, cuma nggak mau deket aja gitu. Biasanya begitu. Mungkin ya. Mungkin. Iya, iya. Karena kalau sosok-sosok kayak nenek itu ya biasanya sejak dulu ada gitu. Di orang itu biasanya ada. Tapi karena di suaminya ada harimaunya, neneknya agak lebih pergilah. Daripada ditoel gini gimana coba? Iya. Iya. Di sini diacak-acak kemarin. Iya. Ya kabur itu. Lek Suki. Lek Sugija kabur. Mau tunjuk tangan. Sok jago, tapi kabur. Padahal baru dilirik ya. Iya. Itu Lek Sugi loh, padahal badannya aja gede dah. Dilirik, itu langsung boom. Harimau di sini Bu. Gitu. Ibu-ibu bubar juga. Ih, kalau ibu ada. Di sini bubar. Ada satu ibu-ibu yang ngompol loh kemarin tuh. Situ tuh duduknya di situ. Iya. Dia ngompol. Saking takut.
Iya, Ibu. Ibu maunya diapain? Nah sekarang ibu kesini mau ngapain? Saya pengen yang di badan saya dikelupit, dibuang. Oh, jika. dibersihin. Iya. Neneknya dibersihin juga. Iya. Sebentar. Ibu Sri, Mbak aja deh, panggil Mbak ya. Mbak Sri. Mbak Sri sama Mbak ya. Mau panggilnya Cici atau Sri Wahyuningsi atau Mbak Panggilnya Sri? Cici saya. Panggil Sri aja. Sri aja ya. Mbak Sri Wahyuni ya, betul ya? Aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Sri Wahyuningsih. Ya Allah, memohon kepadamu agar jika di seluruh tubuhnya banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya Allah, dimohonkan oleh Mbak Sri agar engkau berkenan menghilangkannya, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Sri banyak sekali ilmu-ilmu musyrik, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Sri, ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa Mbak Sri, ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Sri, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika di dalam tubuhnya Mbak Sri banyak sekali mantra-mantra musyrik, ya Allah, aku mohon agar engkau hancurkan seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Sri, ya Allah, amin. Hancurkanlah seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Sri, ya Allah, amin. Hancurkanlah seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Sri, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Sri, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Sri, ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Sri banyak sekali ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Sri, ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Sri, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Sri, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika ada sihir, tur dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Sri, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau hancurkan seluruh mantra sihir, tur dan santet, ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, tur dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Sri, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Sri, ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Sri, ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang dalam tubuhnya Mbak Sri, ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Sri, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, tur dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Sri, ya Allah, amin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Sri, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, mudahkanlah jodohnya Mbak Sri, ya Allah, amin. Mudahkanlah jodohnya Mbak Sri, ya Allah, amin. Yang sekufu, yang bisa meningkatkan iman ketakwaan Mbak Sri kepadamu, ya Allah, amin, 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 ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Tadi Mbak Sri mengeluh panas, itu tadi pas datang masih terasa panasnya atau masih? Masih dikit. Sekarang berkurang? Sedikit. Sedikit? Tinggal sedikit lagi? Gimana, ada perubahan nggak? Iya, Lebih enak? lebih enak. Sesak juga udah berkurang. Oh tadi sesak juga, Iya. sekarang udah berkurang sesaknya. Oke. Jadi sosok nenek-nenek itu apa Ustadz? Nenek-nenek itu hanya ini aja. Hanya memang kayak harimau itu nemenin, cuma bedanya kalau nenek itu hanya nemenin, kalau harimau itu kan menjaga, ada beda aja. Ah. Hanya bedanya di situ aja. Tapi
jadi menghalangi jodohnya juga nggak jadinya tuh? Wallahu alam ya. Sekarang udah. Kalau banyak senyum kali ya beda lah. Coba senyum. Ya. Enggak ya karena kali lagi banyak pikiran, jadi diem, jadi orang lihatnya enggak. Akhirnya auranya jadi seperti tua, mungkin ya, secara mungkin. visual. Iya. Kan nggak semua orang juga bisa melihat yang tidak dilihat, mungkin. Iya, mungkin. Ya, dia bawa senyum aja ceria. Coba Pokoknya senyum. kalau lihat nanti ada temen cowok, ya dianggap aja itu Ustadz Zaki jadi senyum. Dia maunya yang mana? Kok Ustadz Zaki sih, orang maunya Ustadz Danu kan tadi? Akhirnya terjawab sudah. Seneng banget loh, seneng banget ini. Udah deh. Ibu terima kasih ya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Bu Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.